Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asyrafil qaimin. Bismillahirrahmanirrahim. يَعْلَمُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Puji dan syukur mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka pelepasan siswa atau siswi santriwan santriwati yang kelas 3 SMP ya. S2. Orang ini berarti sudah dekat S2. S1 SD kan? SD biasa. SMP berarti S2. Jadi yang sedang di SMA berarti sedang belajar S3. Ini agak lagi ya. Jadi kesehatan inilah yang perlu kita syukuri dengan kita menjalankan perintah Allah dengan sholat tadi seperti disebutkan oleh Ustaz Il, ya, dengan kesehatannya tanya juga tayang dengan mudah, semangat, nikmat. Ada yang boleh kesehatan. Tanya lagi bapaknya kalau banyak, mau banyaknya adanya Afrika ya, nampak. Ya kan? Umur panjang, tapi tidak bisa kemana-mana kan? Nah, sakit, lumpuhnya. Maka umur banyak apa? Ibadah bayangnya, bayang, butuh kita bayang, Hajat jatuh kita bayang apa? Ya, kesehatan ini merupakan nikmat yang cukup berharga bagi kita semua. Gunakanlah, manfaatkanlah ya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam juga tidak dosa-dosanya kita selalu baca sebanyak-banyaknya setiap hari, setiap saat yang boleh kepada Nabi. Karena sholawat ini faedahnya luar biasa. Daripada banyak teman-teman kanampu, ya, mat kitab hanan, mat Quran hanan, ya, lebih baik baca sholawat banyak-banyak. Karena dengan sholawat dapat menyenangkan hati. Ya, dapat menyenangkan hati. Jadi ulun-ulun yang empuk hatinya, yang kaku hati itu bisa digabungkan dengan banyak baca sholawat kepada Nabi. Nah, Nabi tidak khasanya orang lain yang terlalu begitu katanya. Yang di sela-sela kita, ya, di luar kegiatan belajar. Dari berada ke Nah, kemudian kata-kata penghormatan kepada para ustaz dan ustazah yang pada malam ini hadir
pengetahuan diberikan kepada kalian ini. Kalian yang sudah mau tamat ini kelas 3, berapa yang putra berapa orang ya? Sudah 7 tangan, tangannya mana? Yang putra yang SMP kelas 3 mana? Kadang dia ya, karena dia hanya oleh ya. Punya tangan tapi tidak ditujukan di tangan. Yang tangannya memang baik, mana jawabnya? Yang mana? Yang kelas 3. Hah? Yang putri 3 SMA, SMP aja dari SMP. Mana awalnya? 7 tangan, kalau nggak 7 tangan 7 kaki gitu. Kadang punya jalo berat, lebih pun juga 3 kaki juga punya. Rame berarti ya, yang putri rame, yang putra tidak rame. Jadi selama ini kalian setiap hari, setiap saat didampingi oleh para guru, para ustaz, ustazah. Kadang-kadang ustaz ini sampai marah, itu ulah kalian. Ada beliau itu habis tenaga, habis pikiran, ya, memikirkan kalian supaya bagaimana kita ini menjadi manusia yang betul-betul menjadi manusia. Karena tadi manusianya kon menunjuk manusia. Nanti manusia yang kon manusia ini. Ya kan? Ya. Jadi ustazah ini setiap saat hari mereka ingin ya, mereka menjadikan kalian manusia yang memang nanti betul-betul menjadi manusia. Nah, karena memang banyak hadis-hadis Nabi, ada yang wujudnya manusia tapi sebenarnya bukan manusia, tapi dia bangsa babi, bangsa khinzir. Ada yang jadi bangsa kalbi, bangsa anjing. Ada yang menjadi bangsa al-jin, bangsa jin, bangsa syaitan, tapi wujudnya wujud manusia. Ya, nah, watika hari kamu kalah akan sembahyang. Yang dalam hadis Nabi, nyawurnya anak sembahyang, wadah ini dikuburi. Karena pernah kita jadi babi? Pernah? Gak pernah ya? Ada juga orang meninggal berubah menjadi ular. Ya, karena itu memang ular bukan manusia. Wujudnya saja manusia. Ya, makanya ustaz-ustazah ini menjadikan kalian manusia yang betul-betul menjadi manusia. Artinya orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melanggar perintah Allah. Jadi apa yang diperintah kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Para santriwan dan santriwati yang Tuhan hormati dan Tuhan banggakan, di sini sebetulnya Abi ingin menyampaikan beberapa pesan kepada kalian yang sudah mengambil paket belajar 3 tahun. Awalnya kayak saya punya paket itu tidak kan? Paket 3 tahun. Nah paket yang nganggur berarti itu tamat SMA. Nah ini gaya terpadu, gaya yang dikombinasikan ya pelajaran pesantren dengan sekolah. Nah, jadi bagi kalian yang sudah kelas 3 SMP yang sudah tamat,
Mungkin ada sebagian yang menyambung di sini, ada sebagian yang belajar di tempat lain. Karena pendidikan ini banyak pilihan. Jadi tidak pasti di daya inti Darul Aitami. Banyak pilihan. Di luar banyak sekolah. Ya. Jadi arti besar yang pertama, ilmu yang selama ini diberikan oleh Ustadz dan Ustazah dengan jerih payah, ya, dengan bercucuran keringat mengajar orang ini selama ini demi untuk keberhasilan kalian. Maka hargailah mereka, hargailah. Bagaimana bentuk penghargaan kita kepada ustaz, kepada ustazah? Itu salah satunya dengan cara kita mengamalkan ilmu yang sudah mereka berikan kepada kita. Tanya akan berubah tentang dengan cara taharah, dengan cara bersuci. Yang kabur menurutnya yang diberdoa itu. Nah, ilmu yang kita miliki ini ilmu yang mempunyai silsilah, mempunyai sandaran kepada guru. Karena ilmu ustaz dan ustazah yang kalian ajarkan itu bukan ilmu bin salamin. Tahu bin salamin? Nah, kalau ilmu pesulap dapat, ya, dengan sendirinya tanpa melalui guru. Jadi ilmu ustaz-ustazah di daya kami ini ilmunya bersanad, memiliki sandaran keilmuan dari guru-guru sampai kepada para sahabat hingga kepada Rasulullah SAW. Nah, makanya apa yang kita dapatkan amalkanlah. Nah, jadi beda amalkan lambayan kalau mereka lebih dari ya kahani yang beda. Nah, kemudian yang kedua, hargailah ustaz dan ustazah itu dengan cara kita setiap selesai sholat 5 waktu mendoakan mereka. Kita doakan. Ya, kita doakan. Ya. Doanya kan sering kita diberikan sama Ustaz doanya. Doa kepada guru itu apa ya di antaranya? Allah maghfir lana dzunubana Syarira ayat lagi. Ada wali ustazina ya, wali ustazina, wali masyayikina, wali muta'allimina, atau wali mu'allimina, mu'allim, ustaz, itu guru. Yang kedua, panjatkanlah dalam doa kalian setiap selesai sholat 5 waktu untuk guru kalian. Karena dengan doa itu ilmu yang anda miliki, yang kalian miliki, santriwati dapatkan, mendapatkan keberkahan. Nah, bahkan nanti dengan keberkahan itu ilmu bukan hanya kita saja yang mengamalkan, tapi juga nanti ada kedudukan untuk orang lain. Bisa kita salurkan ini, kita ajarkan kepada orang lain. Sehingga ilmu kita itu bermanfaat untuk pribadi kita sendiri, juga untuk orang lain. Nah, oleh karena itu maka berdoalah kalian setiap sholat 5 waktu. Jangan lupakan doa untuk guru, doa untuk pribadi, kemudian doa untuk orang tua, kemudian doa untuk guru. Itu tanda penghargaan kalian kepada guru. Nah, kemudian ketika kalian hendak keluar dari daya ataupun jika kalian mau pulang kampung, yang berkini pakai doa, jumpai guru,
jumpai ustadznya, jumpai ustadzahnya. Lagi ini belum nanya, ya. Nah, jadi biasakan menjadi manusia, ya, nah, yang menghargai orang lain. Atau kayaknya ini dihargai, harus menghargai orang. Ya. Jadi sebelum kalian itu dihargai, maka hargainya orang lain. Ya. Ini yang mulai ke doa boleh. Ini Ustaz Amel mau pulang sebelumnya atau Ustazah. Jadi Amel minta doanya Ustaz atau Ustazah. Ya, Amel mau melanjutkan pendidikan di luar yang kami mohon doanya Ustaz, mohon doanya Ustazah. Minta doa, karena doa guru ini tidak terhijab, tidak terhalang makbulnya di sisi Allah. Ya, makanya orang-orang yang alim itu mereka selalu memohon doa kepada orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, karena dengan doa mereka dapat terbantu kita dalam mencari ilmu, dalam mencari rezeki, ya, dalam mencari kehidupan ini kita tidak terlepas dari doa-doa para guru. Jadi orang-orang yang sukses itu pada umumnya mereka mendapatkan restu doa dari orang tua, dari guru mereka. Tanpa itu tidak akan berhasil apa yang mereka cita-citakan. Kemudian pesan yang terakhir, seperti yang Ustaz tadi katakan, di antara adab, etika, akhlak, ya, santri itu di antaranya adalah ketika dia bertamu dengan cara yang sopan santun, dengan cara yang baik. Awalnya udah kampung ini, ya, dimuliakan oleh ustaz-ustazah, oleh pengasuh. Dengan baik-baik diserahkan kedua orang tua kalian kepada ustaz-ustazah, kepada para pengasuh. Dengan baik-baik. Tapi hendaknya ketika kalian berakhir seperti ini, juga hendaknya yang baik-baik. Ya, jadi kalau dijemput ayah besok, jangan langsung pulang, temui guru-guru dulu. Ayah, rumah lu dilewatkan sama ayah kita, gak berantakan kepada ustaz-ustazah. Ini waktu itu lagi nyacik, lagi izin. Seperti kalian masuk ke rumah orang kan bertamu, itu mengucapkan apa ketika masuk? Assalamualaikum. Waktu keluar juga, mengucapkan salam ini waktu keluar dari rumah kita bertamu. Tadi dalam dayanya jamnya nyawa tewo besarnya sih. Jadi wate kampung dengan tadi wate cupit namanya. Itu namanya manusia, manusia yang mempunyai akhlak, etika, itu umat Nabi. Tapi punya pengaruhnya mengenal rohaya peluru, hanya lagi-lagi izin gak usah, hanya lagi izin gak pengasuh. Jadi wakil-wakil kita yang tinggi ya, kayak kalau Ustaz Muhammad SAW memang wayahi, ini juga. Nya lagi modelnya gaul, uji lah. Nah, gaul, mati gaul, ayahnya gaul. Bulan aja, modelnya kan model dulu. Surahnya surah manusia, ya. Tapi
tapi perbuatannya bukan manusia. Ya, itu akhlak. Nabi itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Yang akhlaknya mulia itu kayak yang kedua yang kasar itu lagi sih ada TV. Jadi Pak Ustaz, kayak doa. Pakai maknanya. Ada makanan, mampu yang keras. Bukan. Ya. Nah, jadi kita ini orang Daya, akhlakul karimah harus kita jaga. Yang ciri khas Daya urut akhlak ini. Menjaga akhlak ini kaum Daya. Karena ciri khas pesantren itu orangnya sopan, bicaranya santun, akhlaknya baik. Namanya kaumnya kan bukan orang Daya. Nyuruh yang dipaksa oleh orang tuanya maksud Daya. Tapi dari jiwanya tidak ada. Ya, budaya. Makanya pesan Nabi, besok kalau dijemput oleh ayah dengan ibu, jumpai guru, jumpai ustaz, jumpai ustazah, minta doanya supaya kita nanti keluar dari sini dengan baik, sudah menjadi alumni. Karena ini alumni yang keluar dari Daya ini sudah menjadi alumni. Jadi pada betul-betul di pengacara itu ada persatuan alumni dari Daya ini. Ya kalian ini alumni-alumninya, jadi alumni yang baik. Nah, karena banyak alumni yang sudah sukses, ada menjadi polisi, ada menjadi tentara, ada menjadi pegawai, ada yang menjadi pengusaha. Ini yang susah juga ini. Walaupun laginya alumni kan bolong-bolong. Mepi hayu, artinya boleh hayu makmi. Iya. Ibarat ini. Lagi tubuh panas. Nak tubuh panas kan? Nah, nyomi. Kan lagi nyomi. Ini pemerintah daerah pesantren, tapi ini lagi tubuh panas. Ya, walaupun karena berkah dibikin juga. Jadi yang makbat yang tukang azan, tukang qomat, dari ilam Daya, monbik monas. Ya, ini bikin unggul ini, ya, kurang sukses. Ya. Jadi berkait-kait mana? Banyak azan, apa betul? Tinggal api yang makmik monasnya gimana? Nah, adanya yang ada itu, apa yang doa, ya kan? Butuh anaknya, menik mana? Ya kan? Jadi kami yang begini alumni dari kami jadi orang-orang yang besar, ada yang di perguruan tinggi, di dosen, jadi dekan, yang jadi koki, yang ngetok, jadi kecil, ya kan? Satu. Kami yang bikin juga berpolitiknya bedanya digonai bagaimana ya Pak? Harus berkah ya. Jadi para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ya pesan-pesan dari. Dan yang terakhir ada teringat Nabi kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ya, masih ingin mendengar kan? Ya, satu hadis ini. Ya, Nabi mengatakan kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban wala takun khamisan fatahlik. Itu kata Rasul. Artinya jadilah kalian orang yang berilmu. Kun aliman. Jadi akan kalian orang yang mempunyai ilmu. Orang mempunyai ilmu itu dengan cara apa? Kita dapatkan ilmu kan? Dengan belajar, banyak mengulang, menghafal. Jadi tidak akan menjadi orang yang alim,
orang yang berilmu. Makanya kalau berubahnya kayu ke belajar di tenaganya, tapi hanya alim. Minimal kita menjadi yang kedua, muta'alliman. Ya, itu orang yang mencari ilmu. Muta'allim itu orang yang mencari ilmu, orang menuntut ilmu. Oleh karenanya ini adalah menuntut ilmu. Ciptanya posisinya muta'alliman. Menjadi orang yang menuntut ilmu. Tujuannya supaya menjadi aliman, jadi orang yang alim. Ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang kelah lainnya. Ingat berupa energi. Nah, wujud mustaqim. Menjadi orang yang mendekatkan ilmu. Jadi kalau kita tidak mau belajar, ya, dengarkanlah, ya, guru-guru, ustazah, ya, apa yang mereka ajarkan kita dengar. Karena ilmu ini tidak harus kita belajar, tidak kita dapatkan. Ada juga ilmu kita dapatkan dengan cara mendengar, mustami namanya. Ataupun menjadi yang keempat di muhibbah, orang yang mencintai ilmu. Menyebutkan gue yang jemur, menyodronya hidupku digampung, ya, konfirm balik. Tidak menjadi ulama ketika kita belajar pesantren pada kampung, tidak menjadi ulama. Tapi sekurang-kurangnya cintailah ulama. Kayaknya lupa di pesantren, kasih produk, tapi yang mana nih? Jadi gimana sih? Jadi waktu itu yang malamnya ada jil kemilani, gana tujuh yang ini. Ikuti apa yang disampaikan oleh ulama itu. Jadi menyatakannya hal itu ulama, maka izin kepada umumnya itu ulama. Jadi dua izin ke ulama tentu. Tapi sampai gabung dilawan itu tepung yang disebut alih kata kalau buat ini. Ya, nyampe. Ya. Jadi kalau kalian tidak jadi orang alim, tapi kalian menjadi orang yang kaya, makalah menjadi orang yang menyukai ilmu. Bantu tentunya menyona tengok budayanya di Gabung naik Surabaya, tanya na harga, bantu yang makan, ya. Nah, bantu dua tanah yang untuk Surabaya, ya. Menyomik tak liganya, nyandel. Ditanya, katanya sama dia, tapi orang bantu yang lainnya, bantu perempuannya. Yang pahala itu siapa lagi tenggunya. Nah, karena itu maka kata lagi wala takun khamisan, jangan kamu menjadi orang yang kelima. Orang yang kelima mampu ke orang alim. Tanya berdoa tadi. Tanya berdoa biar berdoa. Galak ke ulama biar, ya. Bahkan benci kepada ulama, benci kepada orang alim, benci kepada ilmu. Yang menyonya kata lagi fakah hilik, menyonya dulu modelnya celaka. Apa dikatakan lagi celaka? Berarti punya celakanya kok, berarti udah kayaknya hanya manfaat kok. Jadi hidup sia-sia. Mak dunianya enggak, manfaatnya, manfaat rohnya juga begitu. Nah, jadi itu. Jadi bagi orang kelas 3 yang tidak ulang besok, maka pesan ini diingat. Pesan Ustaz Irno diingat sih. Sebanyak 5 wadah kedua. Kena daya enggak saya. Kedua kampung ada daya.
Jadi ini rumahnya sembahyang dan jaga. Yang maknanya juga tanya yang orang tinggalnya jika ustaz tanya guru ceritanya orang apa ya? Inginnya tapi jika maknanya yang sembahyang apa sembahyang maknanya nyokalan kayak sembahyang. Lagi ini kalau perkara saya. Nah berarti orangnya apakah mak ayah sembahyang? Ada berarti? Berarti ibadah ayah loh. Ya. Jadi punya ayah anak sembahyang, apakah sembahyang? Mak anak sembahyang, apakah sembahyang? Nah kita cara ini kagum kalau ustaz pada daya. Ibarat ustaz berpegel tanya dulu sembahyang. Begini tanya pegel mak ayah dan apakah sembahyang? Kalau yang minimal ilmu yang ketemu. Ya. Menasi. Yang terakhir, yang bagi hilang. Yang kata dua lagi. Jadi kaduan yang kata dua lagi. Tanya untuk auratnya kewajiban bagi inaunya mendukung. Yang dilebah wajib. Awalnya di rumah nak pakai aurat. Maka tinggal daya anda apa? Bukan kan pakai jilbab turun itu. Mana juga deh. Karena bikin naik dia yang jilbab di rumah. Buatnya warung mak dia yang pakai jilbab. Tadi kucing. Yang kita yang dulu. Hati-hati pakai. Yang berapa maknya ini menyadari duit di rumah. Kecuali dalam rumah ada urung lain nyanyi jilbab. Bila kalau di rumah nyapu halaman, nyapu di jalan, nyentuh orang pengalaman. Ya, yang menyabiloh hadis tentang banyak yang masuk neraka itu perempuannya. Botiploh itu baru berarti. Ya? Nah, jadi maksudnya minimal ilmu yang kata temu dan yang di dalamnya minimal jin manfaat untuk kerja. Ya, kayaknya sembahyang dan minimal untuk ayah mama aja betul. Punya juga. Ya, yang orang lain kan berpikir deh. Yang kedua dia amalkan yang ke ayah dan makanya. Ya, yang dekat SMP, cuma dekat SMA itu kalau itu. Ya, nyokap dunia itu kalau itu. Nah, jadi lakukanlah apa yang diajarkan oleh ustaz dan ustazah kalian dari kami ini, jangan kalian lupakan, jangan kalian tinggalkan. Ya, itu pelajaran yang luar biasa. Yang wanita kasarnya untuk wanita tubuh jadi penyamatan dia hangat penghargaan ustaz-ustazah dan kalian. Nah, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Waktu sudah sampai sholat isya. Awal hingga akhir nanti berbicara. Mungkin ada kata-kata yang dapat menerima perasaan kalian. Nanti mohon dipertanyakan. Sudah kalian makan? Kemudian kalau di antara kalian yang kelas 3 SMP ini ada kebetulan dengan teman-teman seperti yang pesan Ustaz yang tadi, yang maafkan segala salah-salahnya. Soalnya dosa kepada manusia itu tidak cukup dengan istighfar, walaupun kepada Allah. Tapi harus dengan cara kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Menyatakan salah juga hanya jumpa ampun kepada Allah Taala, istighfar kita. Jadi mengaji bikin maaf kepada guru yang bersangkutannya. Jadi saya memaafkan. Jadi supaya kita keluar dari wilayah ini bersih, tidak ada sangkut paut dengan teman, dengan guru. Jadi waktu kampungnya tenang, hati nyaman, indah. Ininya yang
Ingat kira-kira bahasa Nabi-nya Pak? Ingat? Ya. Bahkan Pak, ingat kira-kira? Ingat ya? Ingat HP-nya dong? Ingat pesan Nabi, ingat pesan Ustaz ya. Alhamdulillah, lebih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ribuan terima kasih kepada Al-Mukarram, kepada Abi yang telah memberikan tausiah, arahan, bimbingan kepada kita semua. Ingat apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram, apa yang telah disampaikan oleh Abi kepada kita. Al-ilmu bila amalin, wasyajari bila kamarin. Ilmu tanpa diamalkan diibaratkan pohon kayu, sebatang pohon yang tidak ada buahnya. Jadi tidak ada manfaat bagi diri sendiri, apalagi buat orang lain. Jadi kami berharap kepada seluruh anak-anak kami selaku KA Asrama, mohon maaf kepada santri yang kelas 3 putri dan kepada santri kelas 3 putra. Mungkin di dalam mendidik kami ada mengumpul menaruh tumpon pakai nak ikut tumpon kenang tibu, maka bak malamnya lelaki maaf dan umumnya kepada seluruh santri. Apakah sudah dimaafkan? Ya Allah. Alhamdulillah. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.